Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Shalom, salam kasih bagi Anda pemirsa TVRI DKI Jakarta dan Banten. Jumpa lagi bersama saya di dalam acara Sukacita Natal. Semoga sukacita Natal tetap dapat kita nikmati dalam kondisi apapun, terutama di masa pandemi seperti saat ini. Pemirsa, Natal adalah hari lahirnya Sang Juru Selamat datang ke dalam dunia. Untuk itu, marilah kita menyambut kehadirannya dengan meriah bersama keluarga di rumah. TVRI DKI Jakarta dan Banten akan mempersembahkan kidung pujian Natal yang sangat indah yang akan dimeriahkan oleh New Life, CH Harvey Maleholo dalam acara Sukacita Natal. Shalom. I'm dreaming tonight of a place I love even more than I usually do. And although I know it's a long road back, but I promise you I'll be home for Christmas. You can count on me. Please have snow and mistletoe and presents under the tree. Christmas Eve will find me where the love light gleams. I'll be home for Christmas, if only in my I'll be home for Christmas. You can count on me. Please have snow and mistletoe and presents on the tree. Christmas Eve is gonna find me where the love light gleams. I'll be home for Christmas, if only in my dream. I'll be home for Christmas.
Pemirsa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mendengarkan Kidung Natal tentu akan membawa kebahagiaan tersendiri bagi kita, tetapi juga rasa haru. Karena apa? Karena Sang Allah telah hadir untuk kita. Ia rela datang ke dunia ini untuk menebus dosa manusia, dosa saya dan juga dosa Anda. Dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang bertema sukacita sorga. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan pujian Natal yang indah berikut ini. Selamat menyaksikan. Lagu berikut ini adalah sebuah lagu yang menggambarkan apa yang terjadi kira-kira 2000 tahun yang lalu. Di mana bayi Natal Yesus Kristus lahir di kandang domba, tepatnya di Bethlehem. Kelahiran Yesus Kristus membawa damai dan kasih di dalam hati kita umat yang percaya. Dan kepercayaan itu pun akan membawa kita melewati masa-masa sulit yang kita hadapi pada saat ini. Sekali lagi, kasih dan kedamaian dalam hati kita akan membawa kita melewati masa-masa sulit di hadapan kita. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Lonely the world in sin and error, till he appeared, and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angels' voices, oh night divine, oh night when Christ is born. Oh night divine, oh night divine, fall on your knees, oh hear the angels' voices, oh night divine, oh night when Christ was born. Oh night divine, oh night, oh night
Teringat saat Natal bersama di kampung halamanku. Terkenang wajah mama papa yang aku kasihi. Bertahun sudah kita tak jumpa, hati ini sangat rindu. Tuhan, sertailah mereka. Kini satu lagi tahun berganti di hari hidup kita ini. Adakah kita akan bertemu? Adakah Tuhan? Selangkah saja maut menghampiri di hari hidup kita ini. Tuhan, sertailah mereka. Kasih sayangmu yang telah membesarkan aku. Oh, oh, oh. Ingin rasanya ku kembali pada manisnya masa kecilku dulu. Mama, selamat Natal Mama. Papa, selamat Natal Papa. Kasih sayangmu yang telah membesarkan aku. Oh, 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 oh. Ingin rasanya ku kembali pada manisnya masa kecilku dulu. Selamat Natal Mama. Papa, selamat Natal Papa. Mama, 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 selamat tahun baru. Oh Papa, Papa, selamat tahun baru.
Shalom, bersama dengan saya Pastor Ferry Polii. Saat ini saya akan berbicara mengenai makna Natal. Makna Natal untuk anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan, semua orang Kristen di dunia ini mempercayai bahwa Natal itu bicara kelahiran, di mana Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan semua orang yang percaya kepadanya, mempercayai bahwa Yesus datang lahir di dunia ini dengan misi Bapa yang diutus untuk menyelamatkan dunia ini. Karena dunia ini telah kehilangan kemuliaan Tuhan, terpisah hubungan yang akrab dengan Tuhan, bahkan sampai kepada kekekalan, ujungnya bisa semua manusia masuk ke dalam neraka. Tapi Bapa dengan misi yang sangat luar biasa mau menyelamatkan dunia ini dari keterpurukan, dari dosa, dari kebinasaan. Yesus dilahirkan di dunia ini dengan tujuan supaya semua orang yang percaya, siapa aja, everyone, semua orang yang percaya, firman Tuhan katakan, siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka pasti diselamatkan, tidak binasa. Karena kepastian keselamatan ketika seseorang atau siapapun mau percaya Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, maka keselamatan yang sempurna artinya sampai kepada kekekalan di mana Tuhan Yesus Kristus menjemput kita dan bawa masuk ke dalam surga. Semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus pasti diselamatkan. Jadi bicara Natal, bicara kelahiran, Yesus Kristus lahir ke dalam dunia ini diutus oleh Bapa dengan tujuan untuk menyelamatkan dunia ini. Itu sebabnya dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 16, barang siapa yang percaya kepadanya, siapa aja yang mau percaya Tuhan Yesus Kristus yang lahir ke dalam dunia ini, maka dia tidak binasa. Garis bawahi, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi misi Bapa mengutus Yesus lahir di dunia ini dengan tujuan karena kasih-Nya yang besar itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena dunia ini udah amburadul. Dunia ini sudah dalam kegelapan dosa, di mana semua orang dipastikan masuk neraka kalau tanpa Tuhan Yesus diutus ke dalam dunia ini sebagai perantara. Karena arti dari Yesus adalah juru selamat. Kita manusia butuh yang namanya juru selamat. Karena kita tidak bisa, agama sudah berupaya menjembatani, tidak bisa sampai. Ilmu pengetahuan sudah berusaha untuk menjembatani, supaya orang ketemu kembali dengan Tuhan karena telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Tapi hanya melalui Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah yang besar, kasih Bapa Surgawi yang besar, sehingga mengaruniakan, kata mengaruniakan itu pemberian, gift, pemberian dengan cuma-cuma, sama seperti kado ketika diberikan, ada nggak orang yang mau menerimanya? Jadi Bapa memberikan Yesus ke dalam dunia ini, utus, lahir di dunia ini, bahkan bukan cuma lahir, tapi hidup bahkan mati di kayu salib, karena dengan tujuan manusia ini kasih Tuhan yang besar, Tuhan mau selamatkan kembali. Blueprint, rencana awal yang Tuhan rencangkan dalam kehidupan manusia hanya untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tapi digagalkan rencana Tuhan karena dosa. Dosa yang pertama dimulai dari Adam dan Hawa. Tapi berikut kita lihat dari zaman ke zaman. Ada zaman Bapa, ya kan? Dari Adam sampai kepada Abraham. Zaman anak dari Yusuf sampai kepada Yesus.
dan zaman Roh Kudus dari Yesus sampai kepada Maranatha. Tuhan ingin menyelamatkan dunia ini. Karena dengan daya upaya manusia, firman Tuhan katakan, semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Artinya untuk persekutuan dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan. Ketika seseorang berbuat dosa, maka untuk bercakap-cakap, berbicara secara intim dengan Tuhan pun sudah nggak bisa. Apalagi untuk masuk kepada kekekalan. Maka firman Tuhan dalam makna Natal tahun ini mengajak kita semua. Siapa aja, firman Tuhan katakan, semua orang yang mau percaya Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Firman Tuhan katakan, maka tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia telah lahir, dia telah mati bagi hidup kita manusia. Siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita semua di makna Natal ini. Terus menguatkan kita. Terus menegakkan iman percaya kita untuk kita terus berjalan dan mengandalkan Tuhan. Nomor satukan sertakan Tuhan dalam segala aspek hidup kita apapun yang terjadi. Sampai Tuhan Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Jangan kamu takut, Tuhan beserta dengan kita. Dia Allah Immanuel. Haleluya. Pemirsa, semoga renungan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan tadi akan menambah dan memperkuat iman kita, menambah sukacita kita dalam menyambut Natal ini. Kidung Natal masih terus bergema melalui ruang keluarga Anda. Mari kita dengarkan kembali Kidung Natal yang sangat merdu ini. Selamat menyaksikan. Your baby will one day walk on water. Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you delivered will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy will give sight to a blind man? Mary, did you know that your baby boy will calm the storm with his hand? Did you know that your baby boy has walked through angels strong? When you kiss your little baby, you kiss the face of God. Mary, did you know? See the devil hear, the land will live again. The lame will leap, the dumb will speak, the praises of the Lamb. Mary, did you know
did you know that your baby would one day rule the nations? Did you know that your baby boy was heaven's perfect lamb? That sleeping child sure holding is the great I am. Mary, did you know? Mary, did you know? Yeah. No. Mary, did you know? Mary, did you know? Oh, oh, Gloria, Gloria, 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 oh, oh, Gloria. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Oh, 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 iya. Muliakan Tuhan. Oh,
Haleluya, shalom, salam berkat sukacita buat saudaraku sekalian. Dan hari ini kita bertemu kembali, saya Pendeta Julius Antoni akan memberkati Bapak Ibu lewat kebenaran firman Tuhan. Dan kali ini tema kita adalah sukacita sorga. Sukacita sorga itu adalah suasana hati di mana Tuhan bertahta dalam setiap hidup kita. Karena setiap manusia ingin merasakan indahnya hidup. Setiap manusia ingin agar supaya hidupnya bahagia. Cuman pertanyaannya adalah apakah saudara sudah berbahagia? Dan ini merupakan satu pertanyaan yang cukup penting. Karena banyak definisi-definisi yang mengatakan oh bahagia seperti ini. Kalau saya punya harta yang banyak, kedudukan saya tinggi, jabatan saya luar biasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sukacita itu tidak nunggu kalau semuanya punya. Segala investasi yang kita miliki, saudara, itu menjadi milik kita. Tidak, tetapi sukacita itu harus terus-menerus berkuasa atas setiap kehidupan kita. Kenapa, saudara? Saya ajak saudara baca firman Tuhan. Di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat 8 sampai dengan ayat ke-11. Dikatakan demikian. Di daerah itu gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberikan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Ada kalimat jangan takut. Gembala-gembala mendapatkan berita besar. Satu berita sukacita yang begitu dahsyat yang datang dari malaikat. Memberitakan bahwa Yesus Kristus sudah lahir. Artinya sukacita sorga ini disampaikan bukan di istana. Kabar sukacita ini bukan disampaikan pada saat kita di tengah-tengah bergelimpang harta. Tidak. Tetapi rupanya saudara, sukacita besar disampaikan kepada gembala-gembala. Gembala-gembala mewakili orang-orang yang sederhana. Bukan orang yang kaya, bukan pejabat tinggi. Karena semua manusia punya hak untuk menerima sukacita yang besar. Maka malaikat bilang jangan takut saudaraku. Apa yang kita takutkan, apa yang kita khawatirkan. Apalagi kondisi saat ini saudara sungguh memprihatinkan hidup kita. Wabah COVID di mana-mana. Wabah yang menakutkan ini sedang melanda dunia. Banyak kematian di sana sini. Banyak tangisan di sana sini. Banyak air mata di sana sini. Apakah wabah ini akan berakhir dengan cepat? Ini menjadi satu pertanyaan yang besar. Tetapi saudara dan saya tidak harus terjebak kepada ketakutan. Saudara dan saya tidak harus terjebak kepada kekhawatiran. Maka Tuhan juga bilang pada ayat yang lain, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Karena kekhawatiran itu tidak pernah akan menambah barang sehasta saja pada jalan hidup kita. Jangan takut dari mana saudara? Jangan pernah takut menghadapi keadaan yang nyata ini. Sekalipun banyak air mata dan tangisan, tetapi saudara harus terus menjaga hati kita, menjaga batin kita, sehingga kita tidak kehilangan sukacita. Apalagi Natal ini saudaraku adalah Natal yang kita tidak pernah bisa pikirkan dalam situasi di tengah pandemik. Tetapi apakah lantas kita akan terus-menerus menangis dan mempersalahkan Tuhan atas keadaan yang tidak nyaman ini? Kan tidak saudara. Dia tetap Allah yang berdaulat atas langit dan bumi.
Dia tetap Tuhan yang menyertai hidup kita. Dia tetap Tuhan yang melindungi setiap kehidupan kita. Maka yang pertama yang harus kita perhatikan adalah suasana sorga itu harus real dalam batin kita. Sukacita sorga itu harus tinggal dalam hati kita. Kenapa? Karena sukacita sorga itu telah dilepaskan oleh Tuhan buat kita. Jadi kita tinggal menangkap pesan dari Tuhan ini. Dan kita memandang bahwa Allah sekali-kali tidak meninggalkan kita. Malah kita mendapatkan sukacita karena Tuhan menebus setiap manusia. Berita kelahirannya berarti bicara tentang berita pembebasan. Kalau berita pembebasan itu, saudaraku sekalian, itu juga bicara tentang sebuah kemerdekaan. Maka sukacita sorga selain memenuhi setiap hati kita, juga memenuhi rumah tangga kita. Suami istri tidak boleh saling menuntut, tetapi suami istri salinglah menuntun. Karena tidak semua suami hal-hal yang baik yang sempurna dia lakukan. Kadangkala buat kesalahan. Demikian juga istri. Istri kita bukan makhluk yang sempurna. Ia adalah manusia biasa yang penuh juga dengan kekurangan. Tetapi apakah kita lantas melihat kekurangannya? Kan tidak, saudara. Karena di tengah kekurangan itu pun baik suami maupun istri ada kelebihannya. Kenapa tidak melihat kelebihannya dan saling belajar untuk menuntun? Kalau salah ya katakan saya salah. Dan akhirnya yang satu melepaskan pengampunan. Jangan memendam saudara dendam yang dalam. Karena itu sungguh mengecewakan. Hari ini berita sukacita yang besar. Berita tentang sorga itu disampaikan. Atas apa? Atas lahirnya Sang Juru Selamat kita. Kalau Yesus lahir bagi kita, saudara, kita tinggal mempercayainya, memegang janji-janjinya. Sehingga ketaatan yang kita miliki sungguh-sungguh diperhitungkan oleh Tuhan. Dan kalau suasana sorga ini nyata sungguh dalam batin kita. Setiap hari saudara bisa menikmati makan dan minum, kita bisa bersyukur. Kita bisa menikmati pemandangan yang indah, kita patut bersyukur. Kita bisa menikmati lautan dan segala isinya, saudara. Itu juga adalah hal yang sangat penting untuk kita syukuri. Saudara melihat pemandangan yang begitu bagus, hawa yang sejuk di pegunungan. Itu juga adalah anugerah yang besar buat kita. Kenapa kita harus bersungut-sungut atas apa yang kita tidak punya, saudara? Belajar menerima keadaan. Dan biarlah kasih dan kebaikan Tuhan di sukacita Natal ini, di berita sukacita yang besar ini, kita sungguh-sungguh mampu mendapati bahwa Allah sekali-kali tidak meninggalkan kita yatim piatu. Dipeliharanya kita sehingga hidup kita semakin sungguh-sungguh bahwa Tuhan ternyata terlampau baik buat kita. Saudaraku, perhatikan baik-baik. Sebelum saya tutup, ingatlah. Jangan pernah takut. Tuhan beserta dengan kita. Sukses buat saudara. Maju terus. Salam Natal buat kita semua dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Pemirsa yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, cinta Tuhan sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan Yesus sungguh sangat indah. Untuk itu, marilah kita menjadi terang di dunia ini, membagikan cinta dan kasih yang Tuhan Yesus berikan untuk kita. Gema Natal masih terus berkumandang di dalam hati kita. Selamat menyaksikan puji-pujian berikut ini. Hai, mari
dan bersukaria turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan balas surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang Raja. Hai, mari berhimpun dan bersukaria turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan balas surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang Raja, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Raja, sembah dan puji Dia yang Raja. Pemirsa, tidak terasa sudah 1 jam kami menemani Anda. Kita sudah dihibur dalam puji-pujian Natal yang sangat indah dari Harvey Maleholo, CH, New Life, dan kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan yang begitu menguatkan iman kita. Dan saat ini, TVRI DKI Jakarta dan Banten akan pamit. Sampai jumpa, teruslah bersukacita di dalam segala hal. Selamat Natal saudara-saudara, Shalom. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible says, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible says, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. And now hear the angel sings, a King was born today. And man will live forevermore because of Christmas Day. Para-pa-para, para-pa-pa. While shepherds watch their flock by night, they see a bright new shining star. They hear a choir sing a song. A music seems to come from afar. How now hear the angel sings, a King was born today. And when we live
forevermore because of Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a King was born.